Oke, selamat pagi semuanya ya. Saya lihat tugasnya ya kemarin sebagian sudah baik ya. Tugas yang minggu lalu eh, catatan bahwa pribadi diagram itu harus dibuat ya, jangan dilewatkan ya. Jadi ada masih sebagian tidak membuat pribadi diagram. Itu sangat penting, harus dilatih dari awal ya untuk menggambar pribadi diagram. Karena kalau tidak bisa menggambar pribadi diagram akan sangat bermasalah nantinya ya. Jadi walaupun ini masih sangat mudah ya, kelihatan bisa dikerjakan tanpa membuat pribadi diagram, tapi semakin ke depan akan semakin kompleks ya. Jadi strukturnya ya, maksudnya tidak hanya seperti balok sederhana ya, misalnya tumpuannya hanya 2 atau bahkan 1 ya. Nah, ke depannya harus terus dilatih cara membuat pribadi diagram. Nah, kemarin kita hanya belajar pribadi diagram keseluruhan ya, seluruh strukturnya dibuat pribadi diagram. Ya, dalam hal ini kita hanya cukup melepaskan peletakan-peletakannya ya, jadi digantikan atau direpresentasikan oleh gaya-gaya yang ada di peletakan tersebut, yang mungkin terjadi di peletakan tersebut. Jadi kita kemarin hanya belajar untuk keseluruhan ya, dan saya lihat hasilnya sebagian sudah cukup baik. Nah, jadi hari ini kita akan coba lihat, kemarin kan hanya kita mencari reaksi peletakan ya, dalam artian kita kasih beban di strukturnya, maka akan ada reaksi ya di tumpuan, karena struktur tidak ada yang terbang ya. Ya ada ya, tapi secara umum struktur sipil selalu duduk di suatu tumpuan atau dudukan ya. Nah, baik itu gedung umumnya duduk di atas tanah ya. Terowongan pun ya, walaupun dia di dalam tanah, dia tetap duduk di tanah kita anggap ya, walaupun dia terbebani juga oleh beban tanah di atasnya ya, karena dia bentuk terowongan. Tapi di bagian bawahnya dia tetap duduk di atas tanah ya. Terus jembatan dia menumpu di atas apa yang kita sebut abutment ya, atau tumpuan, kemudian abutment sendiri duduk di atas tanah ya. Jadi intinya semuanya akan bertumpu pada suatu sistem ya. Nah, itu yang secara keseluruhan ya, kemarin kita belajar baik yang bentuk balok sederhana. Nah, ini sering yang balok seperti ini. Kalau orang, mungkin Anda nanti akan sering dengar balok sederhana, ini yang disebut balok sederhana ya. Balok di atas 2 tumpuan dengan satu peletakan roll, satu peletakan sendi ya. Ini disebut balok sederhana, atau kalau bahasa Inggrisnya simply supported structure. BIM mungkin. Atau kalau kita sering sebut balok ya, ini disebut balok sederhana ya. Kemudian kalau yang di satu tumpuannya hanya satu, yang satunya menggantung, ini disebut cantilever ya.
Terus ini kalau hanya satu tumpuan seperti ini, baik di arah sana maupun di arah sebaliknya ya, dengan ada beban, misalnya di sini ya. Nah ini disebut balok cantilever ya, atau cantilever beam ya. Jadi ini balok-balok yang akan kita bahas di kelas ini ya, tidak lebih dari ini. Walaupun ada misalnya balok sederhana with dengan overhang ya, jadi baloknya masih sederhana ya, tapi misalnya ada di roll ya, ini misal ada seperti ini ya. Nah ini adalah balok dengan overhang ya, apa balok lebih ya, menjulur ya. Jadi bisa seperti ini, paling kompleks seperti inilah ya. With overhang. Overhang. Nah ini adalah ya balok-balok yang akan kita bahas di dalam kelas ini ya. Tidak akan lebih dari ini. Nah dari segi beban ya, sejauh ini kita hanya belajar beban terpusat atau concentrated load. Nah seperti ini disebut, ini kita sebut beban terpusat atau concentrated load ya, concentrated load atau beban terpusat atau beban titik ya kadang-kadang. Setelah titik ya, beban titik bisa ditulis. Beban terpusat, concentrated load atau point load sini ya. Point load ya, yang kadang ya sebut. Ya, jadi sejauh ini itu yang baru kita pelajari, bebannya terpusat ya, atau beban titik ya. Nah, pada kenyataannya beban bisa berbentuk terpusat atau kadang-kadang terdistribusi ya. Misalnya Anda lihat beban Pak, sorry nih Pak. ya. Enggak Pak.
Oke, jadi beban bisa terpusat atau bisa terdistribusi ya. Nah, apa yang saya sebut terdistribusi misalnya seperti ini. Nah, ini ada balok misalnya, ya, bebannya seperti ini. Ya, ini disebut beban terdistribusi ya. Nah, kalau beban terpusat biasanya satuannya dalam bentuk eh, satuan gaya ya, kilonewton, newton atau lainnya ya. Nah, kalau ini satuannya adalah gaya per meter atau per satuan panjang ya. Satuannya misalnya jadi kilonewton per meter misalnya ya. Jadi ini adalah gaya per satuan panjang. Satuannya ya. Kan ya. Jadi contoh beban merata ya, kalau orang misalnya diri tapi saling berdekatan atau semacam antrian gitu ya. Kalau dia ditaruh atau orang di atas jembatan sedang macet ya. Macet itu bisa kita anggap bebannya terdistribusi ya, atau bebannya kita anggap bebannya merata misalnya ya. Nah, tadi distribusi ini bisa bentuknya merata ya, seperti yang terlihat di sini. Bisa juga dia bebannya tidak merata ya, misalnya dalam bentuk misalnya dalam bentuk segitiga bisa ya. Misalnya ya. Jadi macam-macam atau secara umum bisa sembarang ya. Bisa trapesium, bisa yang lainnya ya. Atau secara umum bisa kita gambarkan dia sembarang ya. Misalnya sembarang ya. Intinya dia beban terdistribusi ya. Jadi beban bisa macam-macam ya. Kalau di atas, misalnya di lantai atas, beban kalau di luar negeri ya, misalnya ada beban snow atau salju ya, itu dianggap beban merata karena tebalnya salju di atas atap itu merata ya, bisa kita anggap bebannya merata ya. Jadi bebannya macam-macam ya, tergantung kondisi realnya seperti apa. Jadi kita perlu tahu berbagai macam beban ya. Oke, saya akan coba kalau ada pertanyaan kita langsung aja di unmute, kemudian di sela aja ya omongan saya. Oke, saya coba beri contoh yang simpel ya, bebannya merata seperti yang ini ya, sebagai contoh pertama ya. Nah, sekarang saya punya struktur misalnya untuk simply supported structure with uniform load ya.
Okay, we have supported beam, yeah, with uniform load. This is not good. Okay, let's say we have this one, maybe 3 kilonewton per meter, and then the span atau bentangnya ya, the span is about 4 meter. Oke, jadi kita punya balok sederhana atau simply supported beam with uniform load atau beban merata ya, sebesar 3 kilonewton per meter ya. Jadi setiap meter dia 3 kilonewton, 3 kilonewton, 3 kilonewton ya. Nah, span atau bentangnya ya, mungkin biasa orang nyebut span ya, span atau bentang. Span atau bentangnya 4 meter atau 4 meter ya. Oke. Ditanya reaksinya ya, reaksi di ini A, ini B ya. Ditanya reaction forces ya, forces gaya ya, reaction forces at support A and B ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah gaya-gaya reaksi di perletakan A dan B ya. Oke, as usual ya, we draw a free body diagram first ya. Jadi FBD. So our FBD is simple ya. How to draw FBD? We just draw as it's shown in the original beam ya. Okay. This one A. We have, this is in general, we have this one we have only vertical reaction. Okay, next we draw the applied forces, yeah, in this case the uniform load. Okay, this one is 3 kilonewton per meter. Okay,
So this is our free body diagram. This one complete free body diagram. Okay. So we have reaction forces, we have the applied load, and then we have all the dimension and the loads. Yeah. Okay, next we apply equilibrium equation atau persamaan keseimbangan. Ya. Jadi kita ambil misalnya atas positif ya, harus sama dengan 0 ya. Keseimbangan gaya-gaya dalam arah vertikal harus sama dengan 0. Di sini kita punya RHP plus RBV minus. Anda lihat, minus. Harus gaya kan? Ini gaya, ini juga harus gaya. Ini masih dalam persatuan panjang ya. Ini harus kita kalikan. Jadi ini 3 kilonewton per meter kali 4 meter. Karena dia per 1 meternya 3 meter. Karena dia 4 meter, kita kalikan 4 ya. Maka satuannya akan sama semua ini. Anda perhatikan satuannya sama semua. Ini kilonewton, ini kilonewton, ini sekarang jadi kilonewton. Di situ pentingnya kita pakai satuan dalam hitung ya. Jadi ini Anda lihat meternya akan hilang ya. Jadi R V tambah R BV sama dengan 12 kilo Newton ya. Oke, next kita cari penjumlahan momen-momen di titik A ya. Kita cari penjumlahan momen di titik A ya. Ini kita bacanya penjumlahan momen di titik A ya. Harus sama dengan 0 dengan perjanjian tanda counterclockwise positif ya. Berarti kita punya RBP ya. Kalau kita di sini kita alokasi ya di A. Nah, ini akan RBP yang akan menghasilkan momen terhadap titik A adalah RBP ya. Dia akan berputar ke arah ini terhadap titik A ya, terhadap titik A. RBP akan berputar ke arah sini ya. Maka kita punya RBP ya. Next, yang akan mempunyai momen juga adalah gaya merata ini ya. Atau beban merata ini atau distributed atau uniform load ya. Jadi ini disebut uniform load kadang-kadang ini. Uniform load. Ya, jadi uniform load-nya juga akan menghasilkan momen ya atau beban meratanya. Dan meratanya akan menghasilkan momen juga ya. Jadi ini RBP kali berapa? 4
meter ya, karena jarak tegak lurus gaya RBP terhadap titik A adalah 4 meter. Next. Nah, gaya ini, gaya beban merata ini ya, kalau Anda lihat eh, jumlahnya akan atau resultannya akan ada di tengah sini. Digambarkan sebagai garis putus-putus ya. Nah, ini apa gaya resultan dari beban merata ini. Nah, ini adalah besarnya adalah berapa nih? 3 kilonewton per meter kali 4 ya, meter. Sama dengan 12 kilonewton ya. Tapi intinya ini ya, dia resultan kita asumsikan ya, bukan diasumsikan juga. Kita mengimajinasikan ada resultan di tengah ya, sebesar 3 kilonewton per meter. Ya. Karena realnya bebannya sebenarnya merata ya, tapi dalam hal ini kita bisa imajinasikan bahwa beban itu bekerja di tengah sebagai resultan dari gaya merata atau beban merata tersebut atau uniform load ya. Oke, nah sini saya akan gunakan yang tetap yang merata ya, tapi harus Anda imajinasikan bahwa dia ada di tengah. Nah, kalau Anda lihat, ini lengan momennya adalah, kalau Anda lihat, lengan momennya adalah 2 meter ya. Jadi gaya ini yang putus-putus ini terpusat tersebut ya, seperti beban terpusat tersebut adalah 2 meter ya, jarak terhadap titik A. Ya. Oke, ini akan menghasilkan momen yang berputar searah jarum jam ya. Akan berputar searah jarum jam terhadap titik A, maka negatif ya. Negatif 3 kilonewton per meter kali 4 meter ya. Kemudian kali jaraknya 4 meter per 2 ya. 4 meter per 2 ini nggak ada lagi yang akan menghasilkan momen di titik A ya, hanya RBP dan beban merata ya. Maka ini sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita dapat ini coret ya. Maka RBP-nya adalah 6 ya. RBP 6, maka RAP adalah RAP ya sama dengan RBP minus 12 kilonewton. Oh sorry, kembali. 12 kilonewton minus RBP ya, sama dengan 6 kilonewton ya. Anda lihat ya, make sense ya. Beban 3 kilonewton per meter, bentangnya 4 meter, ditahan oleh 2 tumpuan RAP dan RBP ya. Jelas masing-masing akan menerima beban yang sama ya, sebesar 6 kilonewton karena total dari bebannya sendiri adalah 12 kilonewton dari 3 kilonewton per meter kali 4 meter ya. Sedangkan
atau untuk yang gaya horizontal, sigma FH sama dengan 0 dengan perjanjian tanda itu positif, maka R AP R A sama dengan 0. Ya. Oke ya, jadi ketiga gaya sudah kita dapat ya. Dalam ini 6 kilonewton, 6 kilonewton, RH 0 ya. Dalam, tapi yang Anda perlu kita perlu tekankan di sini bahwa Anda engineering sense-nya harus masuk ya. Hitungan keluar kebetulan perfect ya, 6 meter, 6 kilonewton, 6 kilonewton ya. Dan Anda cek sekilas, oh benar hitungan kita ya. Karena beban totalnya adalah 3 kilonewton per meter kali 4, 12 kilonewton. Ditahan strukturnya simetri. Maka dalam arah vertikal simetri ya. Dalam horizontal tidak simetri, tapi kebetulan tidak ada beban horizontal. Tapi dalam arah vertikal strukturnya simetri, bebannya simetri, maka reaksinya juga akan simetri ya. 6 kilonewton, 6 kilonewton ya. Dapat Pak, ya. Ini beban yang Bapak kasih itu kan dikasih di tengah dengan jarak 2 meter dari RAP-nya. Ya. Ini pengaplikasian konsep kayak gini tuh hanya untuk yang uniform load aja atau semua jenis beban? Ya, untuk uniform load. Ya, khusus uniform load. Kalau bebannya segitiga, misalnya ya, kalau bebannya segitiga, misalnya bebannya adalah, saya punya struktur seperti ini. Ya. Bebannya segitiga. Ya, bebannya segitiga. Ini misalnya 4 kilonewton per meter ya, yang di paling kanan. Yang di sini 0 ya, karena segitiga. Nah ini kalau kita mau asumsikan, bukan imajinasikan reaksinya, resultannya, maka dia jatuhnya di jaraknya adalah di titik berat dari beban ini. Adanya di 1/3 ya. Kalau ini L, kalau ini L, maka ini adalah ini adalah 2/3 L, ini adalah 1/3 L. Ya. Jadi dia jatuhnya di titik pusat ya, dari titik berat dari si bentuk beban ya, segitiga, karena dia segi 4, beban uniform kan seperti segi 4 ya, jatuhnya dia di tengah. Ya. Kalau kita imajinasikan, kita cari resultan ya, dia akan jatuh di tengah ya. Kalau dia trapesium ya bisa jadi ada 2 ya. Kalau kita mau sederhanakan bisa jadi 2 jenis ya. Kalau dia trapesium misalnya, ini untuk kasus-kasus beban terdistribusi ya. Jadi kalau dia trapesium, misalnya seperti ini, yang bagus. Kalau dia trapesium seperti ini, kadang-kadang untuk membantu proses perhitungan ya, kadang-kadang kita bagi 2 dia. Jadi kita bagi 2, yang segi 4 dan yang segi 3, yang segi 4 adanya di tengah ya.
Sini yang segitiga, yang segitiga ini adanya di sini ya. Jadi kalau ini A, ini B, tinggi totalnya B, maka yang ini kan nanti tinggal yang ini adalah B kurang A, seperti itu ya. Jadi bentuk ini tergantung, jadi ini nanti kayak ada dua beban terpusat ya. Anda kan sudah pernah mengerjakan yang beban terpusat, dua beban terpusat minggu lalu ya. Di sini juga nggak masalah, bebannya 2, 3 dan lain sebagainya tidak masalah. Jelas kira-kira Antoni? Jelas, Pak. Jelas ya. Yang lain ada, kalau ada silakan ya, jangan ditahan-tahan ya. Nanti kalau nggak ngerti nambah terus. Besok minggu depan topik baru terus bikin ketinggal ya. Oh ya, Jadi Pak. ya, Kalau misalnya untuk yang uniform load ini, momen momennya kalau misalnya diberikan soal momennya itu nggak di tengah, gimana? momen. Momen dari A-nya itu dikasihnya, tapi nggak dikasih di tengah. Memang dari soalnya bukan di tengah. Memang apa bisa gitu, Pak? Ya ini, kalau di sini ya saya hitung di sini. Bukan, Pak. Kalau misalnya ini kan pada yang contoh yang Bapak soal itu yang contoh soal Bapak itu yang uniform load ini Nah, kan momennya itu Bapak kita yang kasih, kita tentukan. Jadi kita taruhnya di tengah. ya. Terus kalau misalnya ada nggak soal yang misalnya kayak dia udah tentukan momen dia sendiri di mana? Ini bukan momen ini. Momennya saya ambil momen di A. Ya, saya ambil momen di titik A. Ini persamaan ini kan yang kamu maksud ya. Hmm, Ini kan artinya penjumlahan momen-momen di A. Ya, ya. saya ambil momennya di titik A. Jadi saya kunci di titik A sebagai titik putarnya, ya, sebagai sumbu putarnya. Nah, saya lihat-lihat, oh ada nggak yang menghasilkan momen terhadap titik A. Nah, itu semua harus saya jumlahkan. Saya lihat, oh RBP menghasilkan momen terhadap titik A. Oh, saya lihat RAV menghasilkan momen nggak? Enggak, karena dia melalui titiknya, jelas nggak punya jarak. Ya, Anda lihat RAV nggak menghasilkan momen terhadap titik A karena dia nggak punya jarak. Dia pas, apa? Di titik A, dia lewat sini, dia nggak ada jaraknya, nggak akan menghasilkan momen. Si RAH, Anda lihat, wah nggak juga dia, pas sekali dia nabrak titik A, tidak akan menghasilkan momen karena dia tidak punya jarak tegak lurus. Nah, Anda lihat lagi, oh beban melata gimana? Iya, beban melata menghasilkan momen ya karena dia punya jarak ya. Walaupun misalnya titik yang paling kiri tidak punya jarak, tapi kan yang lain di sini punya jarak semua ya. Beban melatanya punya jarak semua terhadap titik A, punya jarak tegak lurus ya, bukan jarak sembarang jarak ya, jarak tegak lurus ya dari titik A. Jadi semuanya akan menghasilkan momen. Nah, momen-momen itu kalau diresultankan akan sama ya. Makanya cukup diambil resultannya saja atau penjumlahannya saja. Kalau dijumlahkan beban muatannya jatuhnya 3 kilonewton per meter kali 4 meter yaitu 12 kilonewton ya. Jadi perhatikan konsepnya ini momen karena saya ambil momen di titik A. Perkara gayanya silakan mau di mana aja sepanjang dia menghasilkan momen saya hitung atau kita hitung ya. Jadi yang kita tentukan di sini Anda bacanya harus benar. Ini saya baca ya, yang ini bacanya adalah penjumlahan momen-momen yang bekerja di titik A harus sama dengan 0 ya supaya Oke, seimbang. Pak. Ngerti, Ya, Pak. ngerti ya. Ya, jadi itu cara bacanya yang harus benar. Jadi gayanya terserah mau di mana aja.
sepanjang dia menghasilkan momen saya pakai, ya. Kalau dia menghasilkan momen ya saya abaikan. Ya. Oke, bagus ya, maksudnya kalau masih ragu-ragu silakan ditanyakan ya, karena ini akan maju terus kita ya, nggak mundur ya. Jadi oke ya, kita dapat yang contoh untuk yang, dan memang teorinya sedikit, selebihnya hanya pembahasan soal. Jadi Anda harus benar-benar eh, latihan ya. Anda ulang nih sendiri kalau masih ragu ya. Anda gambar sendiri, Anda kerjakan lagi, tutup solusinya. Nah, nanti Anda lihat lagi solusinya. Begitu cara belajar statik ya. Jadi Anda masih ragu, Anda tulis soalnya, Anda tutup jawabannya, Anda coba kerjakan. Sekali lagi kuncinya ada di, selain di kepala, ada di tangan ya. Kalau tangannya nggak pernah dilatih, trust nih, ya, atau percaya saya. Ketika ujian, Anda nggak mau bergerak tangannya ya, karena Anda lihat stepnya lumayan panjang. Jadi kalau nggak dilatih tangannya, ibarat orang kalau Anda nggak pernah latihan lari, tiba-tiba disuruh lari sekian kilo misalnya, Anda udah males duluan ya. Nah, begitu juga tangan Anda kalau nggak dibiasakan mengerjakan ini yang memang umumnya panjang jawabannya ya. Kalau nggak dilatih, kepalanya bisa tapi tangannya nggak jalan ya. Kadang-kadang begitu banyak kan. Jadi saya perhatikan anak-anak ini begitu ujian bisa tapi katanya nggak bisa tangannya nulis apa, nggak bergerak tangannya. Ya. Oke ya, itu sebagai pengingat aja. Saya ulangin berkali-kali, tapi selalu ada yang aja yang bacanya begitu mau ujian malam dia baca, oh kok gampang semua, cuman ngapalin sigma gaya sama dengan nol, sigma momen sama dengan nol. Selesai dia belajar kan. Begitu mau ngadepin soal, nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Ya. Oke ya, yang diapalin nggak ada ini. Hanya rumusnya cuman sigma momen sama dengan nol, sigma gaya sama dengan nol. That's it. Ya, apa yang mau diapalin. Jadi enak kalau ujian ya. Tapi kalau udah latihan, tapi kalau nggak mau latihan, you will be in trouble ya. Kita Oke, kapan ujian? Kita kapan ujiannya, Pak? mungkin minggu ke-8 saya coba tes ya. Ini minggu kelima. Ujiannya waktu ini juga ya. Jadi nanti Anda pasang kamera Anda, saya kasih soal, silakan Anda kerjakan. Selesai langsung Anda kirim ke email saya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Karena teorinya nggak ada ya. Anda udah apa? Sigma momen, sigma gaya. That's about it. Ya. Oke, kita lihat cantilever. Ya. Sebuah cantilever, oh, terus punya cantilever, pin, ini A, bebannya adalah segitiga ya. Ini 5 kilo Newton per meter, span-nya 3 meter ya. Ya, determine ya, kita punya tayangan 2D
Determine the reaction forces at support A. Ya. Okay. Again, the first step is always draw a free body diagram. Ya. It's mandatory. Ya. If you skip this step, I will take your mark. Some wajib ya. Draw free body diagram. Okay, okay, one more. The distance. Ya. It's 3 meter. Okay, now it's complete. Now it's a complete free body diagram ya. Jadi di sini kita punya beban terdistribusi berbentuk segitiga ya, atau we have triangle ya, distributed load. Ya. Nah, di paling kanan ini tingginya adalah atau bebannya adalah 5 kN per meter. Ya. Semakin ke kiri semakin kecil sampai di titik A 0 bebannya. Makanya bentuknya segi 3 ya. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Ya, seperti biasa kita lihat. The simple one is taking the summation of forces in horizontal direction. So now then we have, okay, let's get this out of the way. Yeah. Next, we take summation of forces in vertical direction. Ya. Jumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal harus sama dengan 0 ya. Perjanjian tandanya vertikal ke atas positif ya. Maka kita lihat di sini yang ke atas adalah yang dalam arah vertikal RAV ke atas positif ya. And then distributed load, triangle distributed load. Kalau triangle luasnya atau jumlah bebannya adalah berapa? Berapa nih beban ininya? Resultannya? Pak, RAV-nya saya dapat 15, benar nggak? Resultannya, it's wrong. Ya. Berapa ini? Siapa yang mau coba? Berapa tuh resultannya? 5 kilonewton kali 5 kilonewton per meter dikali 3 meter dikali 2/3. Berapa vertikalnya? 10 ya. Vertikalnya still wrong. RAP. Ya? 15.
Wrong. 5. Wrong. Vertikalnya berapa? RAP. Kayak ini berapa nih? Coba. 10. Hah? Stay wrong. Ya. Anda lihat. Luas segitiga berapa nih? Ini kan segitiga. Ya kan? Berarti ini setengah kali 5 kilonewton per meter kali 3 meter kan? Ya nggak? Ya kan bentuknya segitiga ya. Kalau yang di sebelah kanan 5 kilonewton per meter, maka kalau ininya 3 meter, ya. Kalau Anda diminta cari resultannya kan artinya resultan itu penjumlahan ya. Dalam hal ini ya luasnya ya. Pak, kenapa setengah, Pak? Ya kan kalau Anda kalau ini beban merata kan ini kan. Kalau jadi begini beban merata kan? Ya nggak? Iya. Nah ini Anda bayangin, ini cuma seperti ini, masa sama ini? Tapi kan ini kan segitiga, bukan tadi Bapak bilang segitiga itu kan pakai di tengah itu 2/3. Ini lokasinya. Iya, lokasi ini 2/3 kan? Ini 2, ini 1, gitu kan? Ya nggak? Anda lihat luasnya Ya. ini, ya. Anda perhatikan, kalau saya punya beban merata kan ini, ya kan? Dengan tinggi 5, totalnya berarti 5 kilonewton kali 3 meter. Sekarang kalau dia cuma setengah begini, masa sama? Enggak kan? Ini setengahnya kan? Ya enggak? Persegi 4 ini yang beban merata, ini segitiga adalah setengahnya. Ya. Oke, kalau kita masukkan di sini, minus ya. Minus setengah kali 5 kilonewton per meter kali 3 meter. Nggak ada lagi kan, dalam arah vertikal cuma RAP dengan distributed load. Berarti kita bisa sama dengan 0. Maka RAP-nya adalah sama dengan 7,5 ya. Oh, sorry. Ada pertanyaan? Masih? Silakan, jangan ragu-ragu kalau Mas. Pak, berarti itu kayak pakai rumus buat ngitung luas gitu ya? Iya, ya kan ini luas saja kan, kayak yang segi 4, kan tingginya 5 kilonewton per meter, lebarnya, bentangnya kan. Anda kalikan, dapat jumlah bebannya totalnya kan. Sekarang Anda punya 10 orang, berjejer, dempet-dempet ya. Kalau Anda mau total bebannya berapa? Jumlahin aja jumlah orang, misalnya ada sebuah jembatan kecil ya, misalnya Anda menyeberang sebuah selokan, ada jembatan, ya, kemudian ada berapa orang nih berjejer ya, dempet misalnya, dempet semua ya. Nah ini dempet orang-orang ini ya, ada dempet berapa orang. Nah kalau mau tahu jumlah semuanya, kalau satu orangnya beratnya berapa gitu kan, Anda tinggal
eh, kalikan aja jumlah orangnya ya. Nah, kayak ini bebannya kan beban per meter. Anda tinggal kalikan aja berapa panjangnya, ya kan? Tinggal kayak seperti luas kan. Ya intinya kayak seperti luas, tapi intinya bebannya dikalikan karena bebannya diberikan dalam bentuk per meter panjang, sorry per satuan panjang, maka tinggal dikalikan panjangnya ya dalam satuan manual berapa ya dalam satuan meter ya dikalikan berapa meternya ya kan dapat total bebannya. Kalau bentuknya segitiga ya artinya ada yang berkurang gitu kan. Untuk segitiga ya kali seperti kali di luas segitiga ya setengah kali alas kali tinggi kan. Pak, Ya, ini yang tadi cara saya tuh sigma F pada sigma gaya pada vertikalnya itu kan 9 mol itu saya dapat RAV-nya awalnya 15 kilonewton. nah, Berarti ya ini jawaban 15 kilonewton itu ketika gayanya dipukul sama rata. Tapi iya, karena segitiganya merupakan setengah dari persegi panjangnya itu jadi karena dibagi dua jadi saya 15 itu kalau dibagi dua jadinya 7,5 berarti jawabannya kayak gini ya kurang lebih ya. iya, yang 7,5 ya, yang seperti saya lihatkan ini. Karena Berarti langsung uh, kalau untuk momennya itu 10 benar nggak sih Pak? momennya belum ya, saya juga belum hitung. Berapa momennya kira-kira nih? Coba 10 Anda benar nggak? hitung ya. Nanti tunggu jawaban yang lain. Saya nggak ngitung ya. Saya Teman dapat Anda yang sedang 25, hitung. Pak. Ya, Saya siapa nih? dapat Ada yang 2,5. dapat momennya 2,5. 10 kilonewton per kilometer meter. Ada yang mau lain? 2,5. 2,5 kilonewton meter. Coba saya tunggu yang lain. Pak mau nanya Pak, Ya, uh, momen itu berpengaruh nggak kalau misalnya bentuknya segitiga atau itu apa namanya persegi gitu? ya lihat aja. Pokoknya kita cuma concern gaya kali jarak. Itu aja. Apakah Hmm. jaraknya berubah atau gayanya berubah? Gitu kan. Kalau nggak jaraknya berubah, maka ya jelas momennya berubah. Ya. Karena dari rumus dasarnya, momen adalah gaya kali jarak tegak lurusnya. Kalau jaraknya berubah. Dia berubah kalau gayanya berubah atau jaraknya berubah. Ya. Atau dua-duanya berubah. Jelas berubah. Ada yang menyumbangkan lagi? 15. 15. Beda semua nih. MA nih ya. MA. Ada yang mau kasih jawaban lagi? Steven, gimana Steven? 10 Pak kayaknya Pak. 10 kayaknya. Oke, sama. Yang lain? Derek? Mau kasih sumbangan nggak? Coba, masukan.
Gimana? Gimana? Berapa nih MA-nya? Belum? 15. 15. Hah? Berapa? 15. 15. Sama. Austin? Sama kok 15. 15. Derek? Gimana Derek? Masih bingung, Pak. Masih Masih ngitung bingung? juga. Oke. Ya. Ronald? Saya 15. Gimana? Belum? 15. 15 juga. Oke, coba kita lihat ya. Yang mana yang benar. Kita ambil penjumlahan momen terhadap titik A ya. Perjanjian tandanya counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam positif ya. Harus sama dengan 0 ya, supaya dia seimbang. Oke, nah kita lihat momen di titik A, RAP nggak menghasilkan momen, RAH nggak menghasilkan momen ya. Kemudian MA ya, MA momen ya, MA counterclockwise positif ya. Jadi MA yang di sini beda sama yang di sini ya. Kalau di sini bagian dari sistem penjumlahan ya. Ini bacanya penjumlahan momen di titik A. Kalau ini momen di A, beda ya. Momen di A, counterclockwise, positif, kemudian beban terdistribusi yang segitiga itu. Ya. Nah, kita lihat, Anda lihat dia resultannya kira-kira ada di 2 meter ya. 2 meter atau 2/3 dari 3 meter ya. Oke, jadi minus, momennya akan minus karena dia akan berputar ke arah sini ya. Maka dia akan clockwise atau searah jarum jam. Jadi minus ya, minus total beratnya total gayanya adalah setengah kali 5 kilonewton per meter kali 3 meter kali 2/3 kali 3 meter ya. Udah nggak ada lagi yang akan menghasilkan momen terhadap titik A ya. Maka kita bisa tutup dengan sama dengan 0 ya. Kalau kita hitung, kita hitung 15 ya. Jadi MA adalah 15 kilonewton meter. Ya. Pak, itu setengahnya itu dari mana, Pak? Dari Ini, ini yang beban. Ini kan beban ya. Ini adalah beban. Ini gaya. Ini jarak tegak lurusnya. Itu bukannya ambil yang sepertiga ya, Pak? Ya, momennya terhadap mana?
momennya saya ambil terhadap titik A. Nah, reaksi itu apa? Lokasi bebannya kan agak di sebelah kanan kan. Dari titik A dia adalah 2/3. Kalau saya ngambil momen somehow di sini ada, misalnya di sini ada titik B, ya. Kalau saya ambil momen di titik B, oke. Ya, jaraknya 1 meter. Ya. Oke aja, misalnya saya ambil momen terhadap titik B. Oke, saya bisa kasih contoh, ini saya ambil momen terhadap titik B misalnya. Saya ambil terhadap titik B, untuk contoh aja nih ya. Kebetulan saya RAV udah dapat ya, jadi saya bisa. Saya mengambil momen di terhadap titik B, counterclockwise positif, oke. Sama dengan 0. Titik B ada di situ ya, di sebelah kanan itu, di sini ya. Ini titik B. Oke, apa yang kita punya yang akan menghasilkan momen? RAV. RAV akan menghasilkan momen. Kalau tadi kan enggak, kalau saya ambil momen di A, RAV nggak menghasilkan momen. Tapi karena saya ngambil momen di B, RAV akan menghasilkan momen. What else? Apalagi? MA. MA ya. MA akan menghasilkan momen jelas ya. Dia momen, dia sendiri adalah sebuah momen ya. RAV, RAH enggak ya, karena dia kalau saya tarik ya, dia akan, kalau saya perpanjang garis kerjanya, dia akan menabrak titik B, tidak akan menghasilkan momen ya. How about the distributed load? Iya, ya, karena dia di sini ya, atau arahnya ke sini, jelas akan menghasilkan, akan berputar terhadap titik B ya, bisa berputar terhadap titik B ya, macam-macam ini ya. Kalau dilihat gayanya satu-satu, dia akan berputar ke arah sini ya, semuanya. Maka distributed load ya, ya. Nah, RAV dia akan berputar clockwise atau counterclockwise terhadap titik B. Titik B-nya ini ya. Nah, ini akan berputar clockwise atau searah jarum jam terhadap titik B ya. RAV akan berputar ke sini kan. Kalau ditinjau dari titik B, kalau sumbu putarnya adalah titik B ya. Maka RAV adalah minus RAV karena perjanjian tanda kita counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam positif. Minus RAV kali berapa jarak tegak lurusnya? 3 meter ya. Next MA clockwise tambah counterclockwise positif ya. MA next distributed load. Dia akan clockwise di sini karena ditinjau dari B ya, dia akan counterclockwise sekarang. Kalau ditinjau dari titik A dia clockwise, tapi begitu ditinjau dari titik B dia akan counterclockwise. Jadi positif di sini plus setengah kali 5 kilonewton per meter kali 3 meter, ini gayanya ya, kali jaraknya berapa? Sepertiga kali 3 meter ya, nggak ada lagi ya, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, oke. Nah, berarti tinggal kita hitung, RAV tadi udah dapat kita berapa? 7,5 ya.
Kalau RAP belum dapat, nggak bisa kita. Ya maksudnya harus dicari dulu RAP. RAP 7,5 kilonewton kali 3 meter. Tambah MA tambah berapa nih? Setengah. 2,5. Hah? Ini 15. Oh iya, 7,5. 7,5. 7,5 kilonewton meter ya. Karena ini coret kan, ini coret, masih ada 1 meter. Nah, ini coret, contohnya kilonewton meter sama dengan 0. Ini berarti minus 15 ya. Minus 15 kilonewton meter plus MA sama dengan 0 ya. Berarti MA-nya sama dengan 15 kilonewton meter ya. Sama ya. Sama ya. Jadi it doesn't matter where you take the moment ya. As long as you consider the load properly ya, maka hasilnya juga akan benar. Jadi nggak masalah Anda mau ambil momen di ujung dunia pun, sepanjang Anda tahu jaraknya ya, hasilnya akan benar. You can even take at this location if you like ya. Terserah. Sepanjang Anda tahu jaraknya, hasilnya akan benar. Sepanjang Anda bisa cari jaraknya. Anda mau ambil momen terhadap titik ini, silakan ya, asal tahu jaraknya. Hasilnya akan benar. Ya. Panjang kaidah-kaidah gayanya ya, dari sultan dari segitiga ada di mana ya. Hasilnya akan benar. Ya. Jelas William? Jelas Pak, makasih. Tergantung Anda ambil momen di mana. Ya. Gayanya tetap, gaya nggak berubah-ubah. Mengambil momennya bisa berubah-ubah. Ya. Titik tinjau momennya yang bisa berubah-ubah. Anda ambil momen di A, di C, di H, di Z, terserah. Sepanjang Anda bisa cari jarak ke gaya yang ada. Ya. Ke gaya, kalau momen kan nggak perlu jarak lagi. Seperti MA nggak perlu jarak lagi kan, karena dia sudah momen. Yang perlu jarak kalau dia bentuknya masih gaya ya, untuk momen ya, untuk penjumlahan momen. Bacanya harus benar ya. Sigma MA itu dibacanya adalah penjumlahan momen-momen di titik A. Kalau MA sendirian, nggak ada sigmanya, dibaca momen di A. Ada pertanyaan lagi? Jangan ragu ya. Pak, boleh minta contoh yang trapesium nggak? Ya, Yang trapesium. trapesium ya. Pengen tahu aja Pak. Ya.
Nah, jadi di kiri 2 kilonewton per meter, di kanan 5 kilonewton per meter ya. Ini A, ini B ya. Oke. Ya, pertanyaannya sama ya. Ngapain reaction di A dan B ya. Determine ya. Oke, ya, kita break sekitar, ya Anda bisa kerjakan ya. Saya mau break sebesar kira-kira 15 menit ya. Pak, jaraknya Oh ya, jaraknya. Kita break 15 menit ya. Ya, kalau ada yang dapat hasil ya bagus, kalau enggak nanti saya kerjakan. Mana udah ada yang berhasil mencoba? Ada yang berani ngasih jawaban? RAV berapa? RBV berapa? Natali, berapa ya? Mana yang lebih besar, RAV apa RBV? Harusnya sih kayaknya RBV. RBV ya. Berapa? Kamu ada hasil nggak? Ada tapi belum yakin. Berapa? RAV-nya 6, RBV-nya 8. Totalnya sebentar ya. Saya dapatnya sama, Pak. Sama. Iya, sama.
Mana yang lain setuju sama hasil ini? Ada yang nggak setuju? Oke, hasilnya benar harusnya seperti ini ya. Jadi hasilnya 6 kilonewton RAP, tapi yang pertama sebagai seorang engineer biasanya kita melihat hasil kasarnya dulu. Maksudnya di sini kita lihat RAP dan RBV mana yang lebih besar ya. Anda lihat, oh ini bebannya condong ke kanan, berarti RBV harusnya lebih besar. Nah, Anda ketika menghitung, kalau somehow keluar RBV lebih kecil, berarti ada yang salah hitung. Ya. Jadi sebagai seorang engineer, Anda harus punya sense dulu ya, apa yang Anda hitung. Ya. Jadi itu yang pertama kali Anda lihat ketika Anda dapat persoalan ya atau masalah ya. Jadi Anda lihat dulu masalahnya, baru Anda menghitung, jangan langsung hitung dulu ya. Nanti Anda tidak punya sense ya, hasilnya benar atau salah. Oke ya, jadi hasilnya ini yang kanan lebih besar dari yang kiri sudah make sense ya, atau masuk akal. Ya. Kalau perhitungannya seperti biasa kita buat FBD ya. FBD kira-kira seperti ini. Nah, ini kadang-kadang kita bagi dua untuk mudahnya ya. Kita bagi dua. Ini berarti yang ini meter ya, atas ya. Oke, nah ini yang bagian bawah. Diskutannya akan ada di tengah ya. Dan yang bagian segitiga akan ada di sini ya, kira-kira. Oke, nah ini jaraknya. Yang merah
jaraknya sekitar ini adalah setengah ya. Oke, nah kita udah punya free body diagramnya, kemudian kita aplikasikan persamaan keseimbangan ya. Kita dari pengalaman kita udah tahu kalau seperti ini kita ambil momen dulu langsung dapat gayanya ya. RBV ambil ya. Kalau kita udah punya free body diagram, kita bisa lupakan struktur aslinya ya. Kita fokus pada free body diagramnya. Ya. Ini ambil momen di A sama dengan, atau sekali-sekali kita ambil simpan momen di B ya. Counterclockwise positif ya. Sini yang akan menghasilkan momen RAV clockwise ya, minus RAV kali 4 meter ya. Anda ambil dari momen di B, nanti RAV akan berputar ke arah sana ya, clockwise ya, atau searah jarum jam, negatif ya. Oke. Kemudian beban trapesiumnya ya. Kita ambil yang pertama yang segi 4 ya. Yang segi 4, tingginya 2 ya. 2 kilonewton. Berarti 2 kilonewton per meter kali 4 meter kali jaraknya 2 meter dari B kan. Kemudian yang segitiga yang di atas ya, dia tingginya di sebelah kanan 3 kilonewton per meter. Oke. Oh, sorry, ini positif ya. Karena muternya ke arah terhadap titik B ya. Kalau kita lihat terhadap titik B, yang muternya ke arah sini ya, terhadap titik B. Counter clockwise. Yang segitiga juga terhadap titik B akan berputar searah jarum, berlawanan arah jarum jam ya. Maka dia juga positif ya. Seperti ini. Positif juga ya. Positif. Berapa? Setengah kali 3 kilonewton per meter kali 4 meter, terus kali ini jaraknya L 4 meter per 3 kali 1/3 kali 4 meter ya, sama dengan 0. Udah nggak ada lagi kan, sama dengan 0 ya. Ini 8/16 ya, minus 4 R V meter ya, tambah 16 kilonewton meter tambah 8 ya, 8 kilonewton meter sama dengan 0 ya.
16 tambah 8, 24 ya. Satuannya meter, coret ya. Meternya coret semua. Berarti RAV sama dengan 24 kilonewton per 4. Itu sama dengan 6 kilonewton. Ya. Nah, RBV tinggal kita cari ya, sigma FV ya, dengan 0 arah vertikal ke atas positif ya. Ini yang ada apa? RAV plus RBV dikurang yang segi 4. 2 kilonewton per meter kali 4 meter. Kurang yang segitiga. Seper 2 ya, kali setengah kali 3 ya. 3 kilonewton per meter kali 4 meter kali jaraknya. Jaraknya adalah, sorry bukan jaraknya, udah cukup nih. Ini gaya ya. Berarti gayanya setengah kali 3 kilonewton per meter kali 4 meter sama dengan 0. Sorry. Momen ya. Oke, berarti RAV sudah dapat 6 kilonewton plus RBV dikurang 8 kilonewton dikurang, nah M-nya coret ya. Ini coret juga M-nya. 6 kilonewton sama dengan 0 ya. Ini 6 kurang 6 ya, coret. RBP sama dengan 8 kilonewton ya. Kira-kira seperti itu ya, contoh dari yang trapesium ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Jangan malu bertanya ya kalau masih belum ngerti, karena saya kurang bisa lihat ya, karena kita online, jadi harus Anda jujur pada diri Anda. Kalau belum mengerti, tanyakan. Perlu malu, sama-sama pada belajar ya di sini, belajar. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan. Oke ya, mudah-mudahan memang semuanya mengerti ya. Oke, nah beban merata tentu bisa dikombinasikan dengan beban terpusat juga ya. Beban terdistribusi bisa dikombinasikan dengan beban pusat misalnya ya. Kalau saya berikan contoh misalnya,
Ya, total bentangnya adalah 4 meter ya. Nah, kalau kita punya seperti ini ya nggak ada masalah ya, tinggal kita hitung saja ya. Jadi ininya masih sama ya. Oke, jadi kita buat free body diagramnya ya. Oke, sudah dapat free body diagramnya, kita bisa lupakan struktur aslinya. Ambil sigma momen di A sama dengan 0, counterclockwise positif ya. Kalau kita punya akan menghasilkan momen RBV kali 4 meter ya jarak tegak lurusnya, ini muter ke arah sana ya RBV. Kemudian counterclockwise ya, kemudian 5 kN akan terhadap titik A akan putar ke arah sini ya tendensinya, maka minus 5 kN kali 1 meter jarak tegak lurusnya ya dari titik A, ini titik A-nya ya. Kemudian yang beban merata ini ya 3 kN per meter ya, kira-kira di tengah sini ya. Nah, resultannya adalah minus ya, clockwise, momennya akan mengarah ke sini ya muternya ya. Nah ini minus 3 kN per meter kali
2 meter kali jaraknya 3 meter ya. Jarak ini dari sini ke sini 3 meter ya. Ya, nggak ada lagi ya, udah lengkap sama dengan 0 ya. Maka RBP ini meter bisa dicoret ya. Dicoret. Oke, berarti RBP kurang 5 kilonewton dikurang 2, 3, 18. Oh, ini 4 ya. Saya ada di sini. Ya, lengkap sama dengan 0. 23. RBP sama dengan 23 kilonewton per 4 ya. Lima 5,75 ya. 5,75 kilo Newton. Oke, kalau udah dapat ya sigma kayak dalam arah vertikal ya. Step kurang 0. Kita punya RAV plus RBP kurang 5 kilonewton kurang 3 kilonewton per meter kali 2 meter sama dengan 0 ya. Ini udah dapat 5,75 tambah yang RBP yang udah dapat ya. Tambah kilonewton kurang 5 kilonewton kurang 6 kilonewton ya. RAP-nya 5,75. Benar nggak? Oh, 5,25. R sigma FH sama dengan 0
apa arahannya. Oke ya, seperti itu lengkapnya. Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Ya sebagai buat latihan kalau Anda melatih ya, bisa saya ambil momen di A, Anda bisa ambil momen di B ya. Hasilnya sama atau tidak gitu ya. Jadi sebagai buat latihan karena ini banyak cara ya. Kalau Anda sengaja iseng-iseng bisa aja. Saya mau ambil momen di C, C lokasinya 1 meter di sebelah sini gitu. Ini titik C. Ya, ini jaraknya 1 meter misal, iseng-iseng. Hasilnya tetap harus sama, ya. Cuman keluar REBV-nya jadi keluar sekarang kan, RAV-nya jadi menghasilkan momen, ya. Tapi hasilnya harus sama, ya. Ya butuh 2 persamaan, 2 unknown ya. Ya tambah sulit, ya. Tapi kalau buat latihan ya it's okay ya. Tapi intinya ya seperti itu ya, momen diambil di mana aja bisa ya. Ada pertanyaan lagi untuk masalah ini? Ya harus mantap dulu di sini sebelum kita bergerak ke topik selanjutnya ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan kasih tugas ya. Oke, yang pertama, kilonewton per meter ya. Terus, satu, kemudian yang dua,
Oke, ini kemudian ada gaya di ujung ya. Di ujungnya ada gaya 5 kilonewton. Oke ya, 2 ya. Ya, determine the reaction forces at beam support. Ada yang 1 supportnya, ada yang 2 ya. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Maksudnya yang gambar kedua itu ada tambahan gaya 5 kilonewton, Pak. Iya, di ujung. Oke, makasih, Pak. Jadi yang nomor 2 ada beban merata 3 kilonewton per meter, ada beban terpusat 5 kilonewton di ujung. Ya, ada pertanyaan lagi tentang topik yang kita bahas hari ini, yes, mostly about the examples ya, dan distributed load. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Have a great day ya.